Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Network Forensic Analysis and Automatic Mitigation of Fake Software Malware Attacks. Penelitian ini sebagai tugas akhir dari mata kuliah keamanan cyber yang diampu oleh dosen Bapak Muhammad Agre Helmiawan, Eskom MT. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 4 yang terdiri dari 3 anggota. Perkenalkan, saya Ainun Nurida, dan ada rekan saya. Perkenalkan, nama saya Denny Ahmad Fauzi. Perkenalkan, nama saya Rama Hubus Putra. Untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung saja ke topik presentasinya. Perkembangan teknologi informasi dan internet memberikan banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Namun, di balik kemudahan tersebut, ada ancaman keamanan cyber juga semakin meningkat. Salah satu ancaman yang sering terjadi adalah serangan malware yang mampu menyusup ke dalam sistem melalui berbagai cara, seperti mengunduh software palsu atau mengakses situs yang berbahaya. Malware modern tidak hanya merusak sistem, tetapi juga mampu berkomunikasi dengan software command and control untuk menerima perintah, mencuri data korban, dan menjalankan aktivitas bahaya lainnya. Oleh karena itu, diperlukan teknik network forensik untuk menganalisis lalu lintas jaringan sehingga aktivitas malware dapat diketahui dan bukti digital dapat dikumpulkan secara akurat. Penelitian ini dilakukan karena terdapat beberapa permasalahan, yaitu yang pertama, malware modern semakin sulit dideteksi. Yang kedua, analisis forensik jaringan masih banyak dilakukan secara manual. Yang ketiga, proses investigasi membutuhkan waktu yang cukup lama. Dan yang keempat, banyak penelitian yang menghubungkan hasil analisis forensik dengan sistem respon otomatis terhadap insiden. Sehingga dibutuhkan suatu framework yang mampu dilakukan analisis sekaligus memberikan respon otomatis terhadap serangan. Tujuan penelitian ini yaitu melakukan analisis forensik terhadap file PCAP yang berisi aktivitas malware. Yang kedua, mengidentifikasi indikator of compromise. Yang ketiga, menyusun timeline serangan berdasarkan aktivitas jaringan. Dan yang keempat, menghasilkan aturan deteksi menggunakan Yara dan Sigma Rule. Dan yang terakhir, membangun soal playbook agar proses penggunaan insiden dapat dilakukan secara otomatis. Selanjutnya, metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode digital network forensik yang terdiri dari beberapa tahap, yaitu yang pertama preparation, yang kedua identification, yang ketiga acquisition, yang keempat preparation, yang kelima estimation, yang keenam analysis, dan yang ketujuh reporting. Nah, setelah proses analisis selesai, hasil investigasi digunakan untuk membuat yaitu rule Yara, rule Sigma, dan juga SOR playbook. Selanjutnya, lingkungan pengujian. Dalam penelitian ini, kami menggunakan lingkungan yang terisolasi sehingga tidak mengganggu jaringan sebenarnya dengan menggunakan dataset yang berasal dari Malware Traffic Analysis Net, yaitu berupa file dataset yang bernama 2025-01-22 Traffic Analysis Exercise Download from Fake Software Site yang berformat PCAP. Kemudian ada tool yang kami gunakan, yaitu yang pertama ada Wireshark, yang kedua ada Serutil menggunakan CMD, yang keenam Windows OS, yang keenam untuk pendeteksian dan pengujian menggunakan Yara, lalu Sigma, dan SOR. Hash MD5 dan juga SHA-256 digunakan untuk memastikan bahwa bukti digital tidak mengalami perubahan selama proses investigasi. Selanjutnya, proses analisis. Tahapan analisis ini dilakukan menggunakan software Wireshark yang mana meliputi filter. Yang pertama ada filtering paket HTTP, lalu filtering HTTPS, lalu analisis DNS, lalu ada analisis komunikasi command and control, lalu identifikasi aktivitas mencurigakan, dan ekstraksi artefak malware. Hasil analisis kemudian digunakan untuk menentukan indikator of compromise atau IOC. Next, selanjutnya. Nah, dari hasil investigasi diperoleh 4 indikator of compromise. Yang pertama yaitu berupa malware loader.
beberapa, yaitu seperti file PowerShell 29842.ps1, lalu menggunakan HTTP GET, lalu bersifat obfuscated. IOC yang kedua, masquerading, malware menyamarkan sebagai aplikasi TeamViewer sehingga terlihat seperti software yang sah. Lalu yang IOC yang ketiga, berupa command and control, yaitu malware yang melakukan komunikasi dengan server Dynget menggunakan endpoint /din.aspx dan dawit.aspx. Yang IOC yang keempat, lalu spesies TLS, berupa malware membuat koneksi transkripsi menggunakan alamat IP langsung tanpa menggunakan nama domain. Selanjutnya, rekonstruksi serangan. Berdasarkan hasil analisis paket jaringan, diperoleh urutan serangan sebagai berikut. Yang pertama, korban mengunjungi situs software palsu. Lalu yang kedua, PowerShell berbahaya berhasil diunduh. Yang ketiga, malware menginstal file TeamViewer palsu. Yang keempat, malware membuat persistent agar aktif saat komputer dinyalakan. Yang kelima, malware melakukan komunikasi dengan server command and control. Yang keenam, malware mengirim data menggunakan koneksi TLS terenkripsi. Nah, timeline ini membantu investigator mengetahui alur serangan secara lengkap. Nah, untuk selanjutnya adalah automated incident response. Setelah IOC ditemukan, peneliti membuat rules YARA yang terdiri dari deteksi YARA, SIM alert, playbook response incident, pemblokiran IPC2, isolasi host terinfeksi, pengiriman notifikasi, dan containment selesai. Digunakan untuk mendeteksi malware berdasarkan ESI file. Rule Sigma digunakan untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan pada log jaringan. Suara playbook digunakan untuk menjalankan respon otomatis seperti 1. Isolasi perangkat, 2. Memblokir IP, 3. Menonaktifkan akun yang terinfeksi, yang keempat memberikan notifikasi kepada administrator. Untuk hasil pengujian, untuk operasional security matrix, untuk mean time to detect MTTD, untuk manual mitigation baseline-nya 30 menit, SOAR playbook automation-nya 1 detik, dan performance efficiency gain-nya 99,94% reduction. Dan untuk yang kedua, tentang operasional security matrix-nya, mean time to respond, atau bisa disebut juga MTTR, manual mitigation baseline-nya 60 menit, SOAR playbook automation-nya 5 detik, dan untuk performa efisiensi gain-nya 99,86% reduction. Hasil tersebut menunjukkan bahwa penggunaan SOAR mampu meningkatkan efisiensi penanganan insiden secara signifikan. Untuk pembahasan, hasil penelitian menunjukkan bahwa malware menggunakan PowerShell yang disamarkan sehingga sulit dideteksi antivirus biasa. Malware memanfaatkan aplikasi TeamViewer palsu sebagai media penyamaran. Komunikasi dengan server command and control dilakukan menggunakan HTTP dan TLS. Penggunaan jarak, Sigma, dan SOAR mampu mempercepat proses deteksi serta respon terhadap serangan. Dengan demikian, framework yang dibuat dapat membantu tim keamanan dalam menangani insiden cyber secara lebih cepat. Dan kesimpulan yang penelitian ini dapatkan adalah yang pertama, framework network forensik berhasil mengidentifikasi aktivitas malware dari file PCAP. Yang kedua, ditemukan 4 indikator of compromise yang menunjukkan tahapan serangan malware. Yang ketiga, rules YARA dan Sigma berhasil dibuat berdasarkan hasil investigasi. Yang keempat, SOAR playbook mampu mengoptimasi proses penanganan insiden. Yang kelima, waktu deteksi berkurang dari 30 menit menjadi 1 detik. Yang keenam, waktu respon berkurang dari 60 menit menjadi 5 detik. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan ucap. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.